dalam kasih Yesus Kristus. Biar hari-hari ini kita makin menyenangi dan makin menyukai apapun yang kita kerjakan. Jangan sampai yang kita kerjakan hanya kita lakukan sesuai dengan rutinitas. Tetapi mari kita belajar melakukan dengan passion dan dengan kekuatan. Karena hari-hari ini kita harus belajar memberi lebih dari yang diharapkan. Kita sedang mau berdoa dan membahas tentang bagaimana memberi lebih dari yang diharapkan. Ada banyak orang bekerja, ada banyak orang melayani, ada banyak orang memberi cinta. Bukan seperti yang diharapkan. Mereka memberi di bawah, mereka memberi sekedar, mereka memberi dalam keletihan, mereka memberi saudara dalam terpaksa. Dan itu menimbulkan begitu banyak kekecewaan. Tapi mari hari-hari ini kita belajar memberi lebih dari yang diharapkan. Itu bukan sesuatu yang baru. Itu yang Yesus ajarkan. Itu yang Yesus katakan. Mari belajar memberi lebih dari yang diharapkan. Kita buka di dalam Matius. Kalau saudara mempelajarinya, ada begitu banyak ayat tentang memberi lebih dari yang diharapkan. Tapi saya ambil satu ayat, yaitu Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Dengan jelas sekali Tuhan berkata, siapapun yang memaksamu berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saudara, Tuhan sedang mengharapkan kita menjadi orang yang di atas rata-rata. Tuhan sedang meminta saudara dan saya menjadi orang yang extraordinary. Cara kita berdoa, cara kita menyembah, cara kita bekerja, cara kita bertanding, cara kita menyanyi. Mari belajar memberi lebih daripada yang diharapkan. Sekali waktu saya mendengar wawancara yang dibuat di televisi. Pada waktu itu mereka sedang mewawancarai pelatih-pelatih olahraga bulu tangkis. Dan mereka bertanya, apa yang menjadi penghalang sehingga bangsa kita hari-hari ini mundur dan tidak lagi seperti dulu? Apa yang menyebabkan bangsa kita tidak bisa lagi menjadi superior di dalam olahraga bulu tangkis? Saudara, ada banyak alasan yang diberikan. Tetapi salah satu yang diberikan, pelatih itu menjawab, mentalnya berbeda. Dulu orang-orang kita punya mental memberi lebih dari yang diharapkan. Mereka berkata, beberapa dari mereka kalau disuruh lari 10 kali, mereka berlari 12 kali. Beberapa dari mereka bahkan tidak diminta untuk latihan angkat besi karena dia seorang wanita. Tetapi dia bisa datang 2 jam di awal dan melatih dirinya sendiri dengan angkat besi. Kadang-kadang mereka disuruh liburan, tapi di saat liburan mereka bahkan naik sepeda dan melatih stamina yang ada di dalam hidupnya. Dan dikatakan itulah mental juara. Dan hari-hari ini kadang-kadang sulit untuk mencari mental juara. Kadang-kadang anak-anak itu disuruh lari 10 kali. Dan kalau tidak diawasi dengan ketat, mereka cuma berlari 8 kali. Saudara, mental juara adalah mental memberi lebih daripada yang diharapkan. Seorang bersaksi, pada suatu hari dia memanggil tukang servis AC. Saudara, dan kemudian tukang servis itu membersihkan semuanya. Tetapi pada waktu dia melihat lagi, dia kaget. Karena tukang servis itu tidak hanya membersihkan, tetapi bahkan saudara menambahkan minyak wangi di dalam servisnya. Saudara, dan dia bertanya, apakah saya harus memberikan harga dan tambahan biaya untuk minyak wangi ini? Dia berkata tidak, ini hanyalah tambahan dari servis kami. Dia berkata itu soal yang kecil, tapi sejak hari itu menjadi langganan buat dia. Dia tidak lagi mau untuk dilayani dengan yang lain. Karena dia berkata, saya percaya dengan orang yang memberikan servis lebih dari yang diharapkan. Saudara, dan hari ini orang itu yang memberikan servis AC lebih dari yang diharapkan. Menjadi begitu baik usahanya, berkembang, dan di mana-mana dia membuka servis AC yang lebih baik
dan lebih baik lagi. Sekali lagi, itu tergantung dari kita. Saudara, apakah kita mau bersusah-susah untuk memberi sedikit lebih dari yang diharapkan? Apakah kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan? Ataukah kita semuanya sekedar rutinitas? Saya bertemu dengan seorang yang sangat menyintai Tuhan. Dia seorang artis, saudara. Dan dia juga seorang yang sangat terkenal. Dan hari itu dia bertemu dengan beberapa pejabat. Dan dia memakai kaos. Saudara, dengan santainya dia memakai kaos dan dia memakai saudara celana jeans. Dan dia berkata, ya saya kan memang seperti ini, casual. Dan saya memang artis yang masih muda, buat saya normal-normal saja pakai baju yang seperti ini. Kemudian saudara, dia bertemu dengan fans-fansnya. Dan saya berpikir dia akan berpakaian sekedarnya. Tetapi dia berkata, untuk fans saya harus pakai yang trendy. Dia memakai saudara beberapa hal yang trendy. Dia berkata, saya tidak mau untuk mengecewakan mereka. Tetapi yang mengagetkan sekali, pada waktu dia pergi ke gereja, saya sangat terkejut. Karena dia memakai baju yang sangat rapi. Dia memakai celana kain. Dia memakai hem yang tangan panjang dengan sangat rapi dan sangat bagus, dengan rambut yang disisir dengan rapi. Menurut saya itulah puncak dari semua yang terbaik. Dan saat itu saya bertanya, ini kita kan cuma mau ke gereja, tidak mau syuting atau tidak mau melakukan sesuatu yang spesial atau bertemu dengan presiden. Dan dengan senyum dia berkata, saya bahkan bertemu dengan orang yang lebih dari presiden. Saya bertemu dengan raja segala raja. Saya bertemu dengan orang yang paling berkuasa di jagat raya ini. Dia berkata, ini cuma cara saya kecil untuk menyembah dia. Ini cuma cara saya kecil untuk bisa memberikan hormat saya kepada Tuhan. Saudara, sejenak saya tertegun. Saya berpikir, orang ini mengajar saya bagaimana memberi lebih dalam hidup ini. Termasuk pergi ke gereja. Buat saya pergi ke gereja seringkali hal yang sepele. Hal yang rutinitas. Hal yang setiap minggu saya harus lakukan dari sejak kecil. Dan buat saya sama sekali tidak terpikir untuk memberi nilai begitu tinggi, saudara, untuk pergi ke gereja. Tapi orang ini mengajarkan saya bahwa kita bisa memberi lebih dalam segala aspek hidup kita. Kita bisa memberi lebih kepada suami kita. Kita bisa memberi lebih kepada anak kita. Kita bisa memberi lebih kepada istri kita. Kita bisa memberi lebih kepada Tuhan. Kita bisa memberi lebih di dalam pekerjaan. Mari kita renungkan. Apakah kita ini memberi kurang atau memberi lebih? Saya percaya orang-orang yang memberi lebih akan naik dari satu level ke level lain. Orang-orang yang memberi lebih selalu adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Orang yang memberi lebih selalu adalah orang yang maju dalam setiap yang dia lakukan. Dan orang yang memberi lebih adalah orang yang lebih dari pemenang. Itulah mental juara yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga. Kami bersyukur Tuhan untuk pekerjaan. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan. Ampuni kalau selama ini kami begitu biasa dengan semuanya. Sehingga kami melayani dalam rutinitas. Dan kami tidak pernah memberi lebih. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan. Memberi lebih dalam setiap keadaan. Kami mau memberi lebih dalam pekerjaan. Kami mau memberi lebih dalam pelayanan. Kami mau memberi lebih dalam keluarga. Terlebih lagi kepadamu. Kami mau menyatakan cinta kami dengan memberi lebih kepadamu. Saat kami berdoa, saat kami menyembah. Tuhan, kami mau memberi lebih. Kuatkan kami, topang kami. Karena kami mau belajar menjadi pelaku firman. Memberi lebih. Pada waktu orang minta 1 mil, kami berjalan 2 mil. Mari Tuhan, pegang tangan kami dan buat kami melakukan seperti yang Kau mau, memberi lebih. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jadilah orang yang selalu memberi lebih. Dan saudara akan mendapat lebih dari yang lain.